Saya percaya betul-betul bahwa yang menyiapkan saya video ini menawani luar biasa adalah bukan jumlah, tapi karena Yesus Kristus. Amin. Yang buat kita luar biasa karena kita memiliki Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan memberikan impact dan kehidupan kita setiap hari yang luar biasa. Saya tahu luar biasa maksudnya tidak biasa. Berlaku kesembuhan, berlaku berkat yang berkelimpahan, ada jalan keluar, ada jalan penyelesaian, malah penyelesaian iman bagi sangat luar biasa. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang lebih penting, nah saya percaya dalam kita semua mau adalah gereja yang stress free. Oh, luar biasa. Yang tidak tertekan. Amin. Yang tidak ada stres, yang ada obligasi yang perlu dilaksanakan dan perlu diselesaikan, sehingga merasa kalau itu tidak dilaksanakan macam kurang di kehidupan kita. Tidak. Kita senantiasa dalam kepenuhan dalam segala keberadaan kita. Orang bilang level rohani kita penuh dengan kuasa kasih Tuhan dan sudah cukup bagi kita. Amin. Nah, kenapa kalau mau bilang begitu? Kenapa mau dengar firman Tuhan lagi? Karena kita mau menerima lebih banyak daripada Tuhan. Amin. Karena bila kita menerima banyak daripada Tuhan, manifestasi pekerjaan Tuhan lebih banyak. Dan lebih daripada itu adalah supaya kita menjadi saksi Kristus. Amin. Saksi Kristus yang hidup, yang bukan hanya melihat ataupun mendengar dari perkataan kita, tapi melihat kehidupan kita. Seperti apa yang Paulus katakan kita ini surat yang berjalan-jalan, kurang macam perkataan dia, surat hidup. Yaitu ditulis bukan di atas kertas, tapi di atas kehidupan dan cara hidup kita dalam keimanan kita. Amin. Pagi hari semua bawa kita untuk belajar lagi sambung apa yang sudah kita belajar beberapa minggu lalu, 4 hingga 5 minggu lalu, itu dipimpin oleh Roh Kudus. Masih ingat lagi tajuk ini? Kalau tidak kita refresh balik. Yaitu antara lain yang saya sudah sampaikan kepada jemaat ialah kita punya default mood kita adalah lupa sudah. Apa kita punya default mood? Mood kita yang factory setting. Factory setting. Siapa yang ada handphone dia tahu lah itu. Sudah banyak setting sana tweak sini, banyak apps dan sebagainya. Mau bonus sudah itu handphone, akhirnya factory setting. Ataupun kebanyakan orang buat factory setting kalau mau jual balik ke handphone. Supaya semua yang ada tersimpan sana terdelete, tidak akan sepindah ke orang lain. Masih ingat lagi? Jadi default sistem kita apa? Damai, sejahtera. Masih ingat ya kan kita sudah dengar bukan jadi mimbar ini tapi di mana-mana saya punya jangkaan bahwa kita bilang kita ikut itu rencana Tuhan. Kalau itu rencana Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera bagi kita. No, sebaliknya. Kita punya default mood kita memang sudah damai sejahtera. Kalau itu bukan rencana Tuhan, dia tidak akan memberikan kita damai sejahtera. Jadi walaupun betul itu dia punya statement, tapi kalau kita lihat dari satu sudut dia salah. Karena jika dia memberikan damai sejahtera, jadi keadaan kau semula apa? Tidak damai. Kita punya default mood kita adalah damai, penuh dengan damai. Jadi kalau itu rencana Tuhan, dia tidak akan mengganggu kedamaian yang sudah kita miliki. Jika itu bukan rencana Tuhan, dia tidak akan mendatangkan damai. Kan? Ragu-ragu, mungkin takut, apalagi tidak selamat, rasa tidak selamat dan sebagainya. Betul tidak? Tapi kalau kita rasa tenang, kan? Bukan karena wujud tenang, tapi ketenangan yang sudah kita miliki itu sustain, tidak masalah. Tenang, yes, teruskan, itu rencana Tuhan. Amin. Nah, itu adalah satu pernyataan yang umum yang saya tidak boleh katakan itu adalah semua kita mengalami hal yang sama, tapi generally speaking itu iya. Karena tidak ada Alkitab mengatakan begitu. Alkitab katakan dia katakan damaiku yang kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Maksudnya kita miliki daripada Tuhan. Nah, saya beritahu kita akan belajar lagi dalam sedikit tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan beberapa dasar yang lebih kokoh. Karena nanti kita akan tahu bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hari itu saya bawa kita untuk melihat bagaimana kita hidup oleh daging, jangan hidup oleh Roh, kan? Hidup oleh daging. Menurut daging dan menurut Roh. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak menurut daging, kita tidak mau kita dipimpin oleh Roh, kita tidak akan menurut daging. Maksudnya kita melihat apa yang sudah dinyatakan sebagai kebenaran di depan kita. Nah, saya mendahului apa yang saya mau cakapkan, tapi ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama-tama, hidup dipimpin oleh Roh harus didasari dengan firman Tuhan, yaitu rencana dan kehendak Tuhan. Amin.
yang umum untuk kita semua. Contohnya, pertanyaan, adakah kehendak Tuhan untuk saya sembuh? Adakah untuk jemaat mengalami kesembuhan itu kehendak Tuhan? Yes, amin. Banyak Alkitab, banyak dasar Alkitab firman Tuhan yang menyokong ini. Kan? Aku datang, firman Tuhan mengatakan yang miskin jadikan, yang buta melihat, itu apa? Sembuh. Yang lumpuh berjalan. Itu tidak. Dan firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Signifikan sekali pukulan yang Tuhan Yesus terima adalah untuk mendapatkan ataupun memberikan kita memperoleh kesembuhan. Jadi itu memang kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana lingkungan kita. Kehendak Tuhan selalunya berjalan bersama-sama dengan lingkungan yang kita ada bersama-sama. Dalam perkataan atau dalam konteks kita adalah jemaat Tuhan, dalam kepemimpinan, dalam persekutuan, dalam paling kecil dalam keluarga, kemudian dalam jemaat. Mesti ada kebersamaan. Ada istilah yang digunakan di sekolah, saya suka betul, dia katakan sama-sama, bersama, dan kebersamaan. Itu digunakan dalam konteks pendidikan. Saya ingat itu lebih tepat sebenarnya digunakan dalam konteks gereja. Kita harus sama-sama. Karena firman Tuhan didasari dengan perkataan sama-sama ini. Atau lebih tepat lagi, kesatuan. Yaitu kita satu dalam tubuh Kristus. Amin. Dan yang akhirnya kita akan lihat pimpinan Roh Kudus itu sendiri dalam hidup Anda dan saya, secara tangible, secara nampak. Amin. Jadi ini kan kita belajar pada hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Nah, ini pekerjaan harian kita. Maksudnya merujuk kepada setiap hari kita punya activity kita, kan? Kita punya rutin kita. Seorang guru, seorang ibu, istri rumah, seorang petani, seorang pekebun, seorang peternak, seorang juru jual ataupun seorang businessman dan sebagainya. Mempunyai rutin harian. Lihat apa yang Tuhan katakan di sini dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ini sangat mendasar. Perlu kita letak ini sebagai dasar dalam kehidupan kita dalam apapun yang kita buat. Termasuklah menganggur. Orang yang menganggur, istilah saya itu yang tidak kerja. Belum ada kerja, sebenarnya nanti ada kerja. Sebenarnya ada kerja juga tidak menganggur. Sebenarnya kalau di kampung tidak menganggur sebenarnya. Pada dasarnya lah, pada basicnya tidak menganggur. Cuma kau yang tidak mau buat itu kerjaan. Dia katakan apapun juga yang kamu perbuat minggu ini. Benda tua ini kan mau dipimpin Roh Kudus, ini sudah buat sudah ini sabar. Boleh bersama dengan saya, sabar. Oke, dia katakan apa saja, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga. Jika untuk Tuhan, of course, excluded lah semua ataupun tidak termasuklah hal-hal yang tidak baik, betul tidak? Manakau, mengelimut, dan sebagainya. Maksudnya apa yang kita buat sebagai pekerjaan rutin, saya katakan rutin sini harian kita. Bangun pagi, gosok gigi, kemudian gosok gigi sarapan pagi. Sarapan pagi saya dah yang kita buat. Kalau tidak main game, kita main apa? Kalau saya sama si Izel, saya main sama anak ayam. Anak ayam kasih makan dan sebagainya. Saya suka betul itu, sama tahu betina kan jantan itu ayam kan, saya kusuk-kusuk deh. Kalau yang mengkurap gitu-gitu, cara ke betina. Saudara, apapun yang kita buat, amin. Apalagi ada yang pekerjaan rutin sebagai seorang guru, seorang businessman, seorang buruh biasa dan sebagainya, kan? Apalagi seorang semandak. Nah, haleluya, puji Tuhan. Cuci piring, cuci kain, cuci apalagi cuci apa ini? Banyak yang mau cuci kan. Ada anak-anak sekolah yang sedang bertambah. Pukul 9 sana sudah di sekolah. Saya bilang, Pak orang buat ketemu orang sekolah. Dia ada kerjaan mau buat. Hitung dirang. Ini yang sedang petang. Ini lari ataupun mengelak daripada belum mama cuci piring di rumah ini kan. Saya bilang, tidaklah cukup kami budak asrama. Oh Pak, itu budak asrama pula. Jadi budak asrama bukan si haleluya, puji Tuhan. Dan dia katakan, kamu tahu ini luar biasa. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, bukan daripada majikan kamu, bukan daripada serikat apa itu, serikat Faber, bukan daripada mama kamu. Walaupun dibilang, adik kau buat nanti saya kasih 20 sen. Bukan. Boleh bersama dengan saya. Bukan dari pelanggan-pelanggan kita yang beli ayam. Bukan. Bukan daripada kementerian.
bukan dari kejadian dan semuanya. Dia katakan, kamu tahu, dia bilang, saya bersyukur betul nih. Kamu tahu, dia bilang, Tuhan saya belum tahu, saya beritahu. Nah sekarang kau tahu, dia bilang. Nah sekarang saya beritahu. Nah sekarang baru kamu tahu. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagia yang ditentukan bagimu. Dalam bahasa Inggris, reward. Kamu tahu gak, bukan dari mama waktu cuma cuci piring itu. Bukan dari orang. Saya cakap cuci piring itu yang paling simpel lah. Sampai karena banyak orang yang minta talahan dan cuci piring. Nah, sampai mama buat keputusan cuci piring sendiri masing-masing. Lulus, terus selesai masalah. Itu kami dulu lah. Bertahan lama juga kan? Oh, susah teman-teman. Selalunya yang laki pikir yang perempuan yang buat selalu. Jadi itu salah ini, selalu mikirin yang salah. Oke? Dia katakan dari Tuhan, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagia yang tentukan bagi kamu sebagai upah, reward. Kalau kamu terima gaji, kalau kita terima imbalan, kita terima berkat, kita terima bayaran daripada penjualan yang kita jual, barang-barang kita jual. Saya mau jemaat Tuhan mulai hari ini ubah sistem ini, karena ubah cara pikir kita, karena kita mau beritahu, kita mau belajar bagaimana dipimpin Roh Kudus. Pertama-tama ialah kita lihat bahwa kita menerimanya dari Tuhan. Wih, berdiri benar rumah saya, mengingat dulu. Dia katakan Kristus adalah Tuhan dari kamu hambanya. Jadi ini satu yang sangat-sangat. God is the Lord and we are the servant. Kita itu macam Paulus meletakkan kita punya kedudukan di mana. Tapi ini secara positif. Kita punya majikan bukan ke KPM. Kita punya majikan bukan perpaduan kerjaan perpaduan. Kita punya majikan bukan itu syarikat. Bukan siapa-siapa yang mengupah kita. Apa dia punya signifikan di sini. Firman Tuhan mengatakan Kristus adalah Tuhan, dia bilang. Maksudnya kalau Kristus adalah majikan kita, dia tahu tepat apa yang dia mau berikan kepada kita. Dan sangat luar biasa, Tuhan tidak tahu arti cukup. Yang pukul 6 sudah, kecuali yang dia janji itulah, yang dari pukul 6 sampai pukul 6 pagi kan. Dia bilang 10 hari 1 dinaran, oke, itu janji. Karena itu mengikut hukum Taurat. Kalau buat 1 hari, 1 dinar. Tapi yang pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 itu, yang 1 jam dia kerja itu, dia tidak janji apa. Apa yang saya pikir baik, saya akan beri pada kamu. Itu majikan kita. Apa yang dia pikir baik, dia berikan pada kita. Kau kerja 1 jam saja, kau punya gaji sama seperti 1 hari punya upah. Kita tahu Tuhan kita, majikan kita siapa. Pertama-tama saya beritahu saudara, kalau kita tahu ini basic, ini asas kita bahwa juga sebagai pelajar, ada yang belajar. Jadi kami yang masih belajar, sama. Kamu belajar bukan upah kamu, ialah karena kepintaran kamu. Tapi karena kita ada majikan, kamu belajar, kamu ada bagi reward juga. Itu daripada Tuhan sendiri. Dan ingat ini, yang terbaik yang Tuhan bagi, yang Tuhan pikir apa yang terbaik untuk kamu. Dia tidak akan bagi orang 1 juta. Kalau itu 1 juta itu akan memudaratkan orang itu. Dia akan bagi orang itu 100.000 saja. Banyak baik itu 100.000. Saya sengaja bagi contoh begitu. Orang bilang, banyak baik itu 100.000. Tuhan akan bagi kita sesuai dengan kemampuan kita mengurus. Tuhan tahu dia tidak akan melebihi kekuatan kemampuan kita dalam menghadapi cabaran ataupun godaan dan sebagainya. Amin. Ya, Tuhan tahu apa yang terbaik, tapi dia selalu bagi kita berlimpah-limpah. Dia katakan kamu hamba. Oh, saya hamba-hamba. Maksudnya kita punya Tuhan yang memperhatikan kita itu adalah Tuhan, catatan TUAN, Tuhan, majikan yang tepat persis. Bukan keperluan kita, tapi dia penuh dengan kemurahan. Jadi pertama-tama kita langkah melihat dan mengikut pimpinan Roh Kudus ini, melihat bahwa Tuhan mempunyai maksud untuk Anda dan saya, yaitu mau memberikan kepada kita yang terbaik. Pertama-tama apapun yang kita buat, kita lakukan untuk Tuhan, dan Tuhan yang bagi kita reward. Haleluya. Terus ini dalam pikiran kita, pertama apapun harus kita buat, lakukan seperti untuk Tuhan, dan Tuhan tahu mau bagi kita. Dan yang memberi upah pada kita bukan walaupun kita buat seperti kita buat untuk dunia, kita buat untuk kita punya kementerian, kita punya untuk anak-anak kita, dan kita tidak buat untuk Tuhan, ini untuk anak, tapi kita buat seperti untuk Tuhan. Nah kita tahu yang memberi kita reward adalah Tuhan. Ya kita tahu kita menerima daripada
orang-orang daripada masuk kaum kita dan sebagainya, orang bagi pengin dan sebagainya, tapi tahu itu daripada Tuhan. Dan dia tegaskan bahwa majikan kita adalah Yesus. Amin. Dan yang kedua, ini firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa mengajar kita untuk beruntung. Saya beritahu kita di sini, kita mulai melangkah ini. Tuhan mau kita ada profit dalam setiap pekerjaan kita. Boleh bersama dengan saya? Tuhan mau kita berhasil dalam semua apa yang kita buat. Yang kita buat sepenuhnya seperti untuk Tuhan. Walaupun apapun itu. Firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu lakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Tuhan mau kasih profit. Dalam Yesaya 48:17 firman Tuhan mengatakan begini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan. Kalau Tuhan bilang akulah Tuhan, akulah Allah, maksudnya dia beritahu siapa dia. Kan? Sebenarnya kan kamu main-main walaupun ada peraturan tidak boleh. Boleh ke angkol? Boleh tak? Tapi ada peraturan tidak. Angkol ini. Nah, berapa apa? Angkol boleh overrule itu peraturan. Kalau dia katakan akulah Allah, maksudnya beritahu bahwa I know what I'm doing. Saya ada kuasa. I'm in control. Dia katakan sini, yang mengajar engkau, mengajar. Puji Tuhan. Kenapa kita datang gereja? Kenapa kita galakkan jemaat Tuhan? Malah saya mendorong jemaat Tuhan, tolong jangan skip ibadah. Karena sana kita belajar, kita diajar, kita diajar, dibentuk. Karena tadi saya berkata tadi, mengikut kehendak Tuhan dan pertama-tama ialah rencana Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi Anda dan saya? Yang kedua tadi ya lingkungan. Saya bilang, apa itu lingkungan? Di mana kita berada, kita belajar bersama-sama, saling mendorong, saling menunggu, mendengar. Ada hierarki, ada kepimpinan, ada yang mengajar, ada yang memimpin, ada yang menggembala. Saya mendahului yang saya mau sampaikan, tapi tidak apa. Oke? Dan firman Tuhan mengatakan, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Kalau pas saya katakan mengajar kamu apa yang memberi profit, maksudnya Tuhan akan pimpin kamu. Jangan susah hati, Dia akan pimpin kamu untuk melakukan hal-hal yang memberikan keberuntungan, bukan yang merugikan. Tapi yang pertama, adakah kamu lakukan itu sepenuhnya untuk Tuhan? Kan? Tapi kalau kita punya dasar itu adalah untuk perut. Ada seorang penetua dia bilang, agama Kristen akan tentang Kristen, isu ada apa? Akaristian. Jadi dia mau apa yang masuk dalam perut dia baru dia mau buat melayani karena mau duit dan sebagainya, mau hidup, mau survive, mau kaya dan sebagainya. Tidak, kita sudah kaya, kita melayani karena kita sudah kaya. Amin. Haleluya. Dia bilang yang memberi faedah, tapi ini ialah spesifik karena kita mau dipimpin supaya kita tahu apa yang kita akan buat. Tuhan yang akan mengajar kita. Dia katakan sini tentang apa? Maksudnya berbicara tentang apa yang kita buat, yang akan kita buat. Mau tanam sawit kan, mau tanam durian. Kenapa kan? Tapi apapun, firman Tuhan mengatakan Tuhan mementingkan atau mengutamakan. Ini saya perlu tegaskan ini. Tuhan mau kita beruntung. Dia tidak mau kamu balik pokok, apalagi rugi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke? Kalau orang bilang, oh betul nanti di surga nanti kita penuh keberuntungan, tidak masalah, lantai emas, rumah kaca, rumah diamond dan sebagainya. Amin. Jadi ayat firman Tuhan ini bukan untuk di surga, karena surga memang sudah beruntung. Ini ialah mengajar. Kenapa kita perlu mengajar? Karena kita masih dalam dunia. Amin. Dia katakan yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ada dua ini. Apa yang memberi keuntungan dan mana jalan yang perlu dilalui. Amin. Jadi kita nampak ini. Yang pertama tadi apa? Bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita tahu yang bagi kita reward adalah bukan manusia, malah bukan dari tanah. Yang orang bilang kalau mau berbudi pada tanah, maksudnya tanah lah yang kasih balas budi kau. No. Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita punya master, kita punya majikan yang tahu apa yang kita perlu. Dan dia tahu memberi apa kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kita ini siapa. Kita ini hanyalah debu saja. Amin. Haleluya.
Dan yang kedua, Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan mau mengajar kita apa yang memberi keberuntungan. Yang kedua, apakah jalan atau di mana jalan yang harus kau tempuh. Saya dapat melihat jemaat sudah melakukan ini secara tidak sengaja. Tidak sengaja, salah perkataan ini. Karena kalau tidak sengaja, Roh Kudus pun tidak sengaja. Dengan pimpin Roh Kudus tanpa kita sadari. Bila kita sudah tahu ini, kita lebih sadar bahwa we are in the right track. Itu yang lebih tepat. Kita berada di jalan yang benar. Kita tahu kita di luar jalan, pada istilah jalan, amin. Maksudnya dalam jalan kehidupan kita, pekerjaan yang kita buat yang betul-betul untuk Tuhan kita buat, amin. Mari kita terus bergerak. Yang ketiga, haleluya. Tadi kita tahu yang pertama, apapun saya buat untuk Tuhan, amin. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan mau memimpin kita, mengajar kita. Malah keutamaan Tuhan, Tuhan ada intention, Tuhan kehendak Tuhan lah untuk kita dapat belajar. Kan Dia mau mengajar kita, kita belajar. Kita apabila mengajar, maksudnya tidak semua orang akan masuk ajar. Ada yang suka jalan sendiri. Jadi saya mau jemaat Tuhan, kita rendahkan hati kita mau belajar dari Tuhan. Karena Tuhan mau mengajar kita apa yang memberi keuntungan. Maksudnya ada hal-hal yang kita perlu elak. Ada yang Tuhan akan beritahu kita dengan jelas atau melalui pengalaman kita, secara melalui pengalaman orang lain lah. Kadang-kadang sakit begitu, kita belajar dengan pengalaman sendiri. Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain. Oh sakit pula kalau karena kamu jatuh bisikal kan? Nah begitu Pak. Daripada sakit pula kalau saya jatuh bisikal tadi, lain cerita kan? Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain. Roh Kudus mau memimpin kita. Yang mana memberikan faedah dan jalan mana yang harus kau tempuh. Dan seterusnya ialah firman adalah sumber semua, menjadi dasar bagi kita. Boleh bersama dengan saya. Firman adalah dasar. Bukan hikmat dunia ini, bukan cara masana, cara masini, bukan teknik sana, teknik sana, bukan tunjuk cara sana dan sebagainya. Walaupun itu Tuhan pakai dari masa ke masa. Saya sedang tengok YouTube macam mana buat rumah. Boleh kan, kita tidak payah upah orang, mau buat sendiri. Ini saya minta tolong juga sih lama kali. Mau buat sendiri. Karena jauh lebih murah, kita boleh siap macam 10-20 ribu kan gaji saja kan. Dia saudara kita Frederick berborong mendapat 20 ribu gaji saja itu. Jadi buat belajar sendiri kan. Jadi kita kita belajar juga. Tapi adakah kita lakukannya berdasarkan firman Tuhan? Nah, ada satu yang luar biasa di dalam Yosua pasal 8. Ini dia bercerita tentang Taurat Tuhan, tapi waktu itu hanya itu saja firman Tuhan yang mereka ada. Taurat ini merujuk kepada 5 buku yang ditulis oleh Musa. Jadi Yosua yang sedang membaca. Yang kata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan. Maksudnya bukan hanya dengar, tapi memperkatakan. Bukan hanya dengar baca, tapi memperkatakan. Maksudnya satu tindakan yang bukan hanya baca tahu, tapi memperkatakan. Ini yang kita belajar yang Hagah, memberi Hagah. Ini Hagah ini juga berbicara tentang lembu yang sedang makan rumput, yang ruminan itu kan dia makan tuh rumput, pasti dia sudah duduk, dia satu hari dia makan patang-patang, dia duduk di bawah pokok mengunyah, maksudnya dia kasih hancur, dia meditate, dia kasih lupa itu baru dia tangan balik. Jadi begitu juga kita sudah dengar firman Tuhan, pas kita duduk kita Tuhan adalah gembalaku, kita katakan balik, memperkatakan. Ini sudah khotbah yang sudah saya sampaikan, boleh cek itu nanti. Dia akan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya firman Tuhan itu akan menyiapkan dia bertindak hati-hati, akan memberikan kebijaksanaan kepada Yosua untuk membuat keputusan. Dia mewarisi satu kelompok manusia yang problematik betul-betul. Yang sebelum itu hanya 0,5 juta, sekarang 3 juta, berlipat kali ganda sudah daripada Musa. Sekarang Musa pun susah menghandle orang-orang ini. Dia punya bos, dia punya guru. Sekarang dia harus warisi. Bila Musa sudah meninggal di Gunung Nebo, dia harus mewarisi tanggung jawab ini. Lebih kurang 3 juta orang Israel untuk menyeberang ke tanah Israel ataupun ke tanah Kanaan. Dan dia perlukan hikmat. Dan di mana sumber dia dapat katakan sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
Seperti saudara, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, boleh itu sudah peringkat yang keras, sudah yang daging keras. Tadi kita melakukannya untuk Tuhan. Pekerjaan rutin kita bangun pagi, saya lakukan untuk Tuhan. Kamu kita tahu bahwa karena Tuhan saya tahu bahwa Engkau memimpin saya, mengajar saya apa yang akan membuat saya berhasil. Malah apa yang harus keputusan saya ambil, jalan mana harus saya tempuh. Tapi firman Tuhan harus menjadi dasar. Dan merenungkan siang dan malam. Macam mana merenungkan firman Tuhan ini? Saya bagi contoh. Tuhan adalah kepalaku. Mazmur 23, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bangun pagi, malah waktu malam, terbangun karena istri atau suami sedang berdengkur merok dalam bahasa Indonesia. Kau pasti, ya, Tuhan adalah gembalaku. Amin, haleluya. Ada yang mimpi-mimpi, haleluya. Ada yang mimpi Tuhan adalah gembalamu. Kemudian nikmati lagi, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala saya, takkan kekurangan aku. Yang menuntun aku, Dia tuntun aku, bukan saya jalan sendiri. Ke padang yang berumput hijau, bukan kering macam di padang sana. Dia menuntunku di kain tenang, membaringkan aku di rumput yang hijau. Luar biasa. Kita nikmati itu. Itu adalah gembala kita. Kita tahu itulah gembala kita. Yang Tuhan mengatakan, akulah Allah, dia bagi tahu. Kan? Ya, engkau bolehkah? Engkau ini Tuhan bolehkah? Akulah Allah. Amin. Haleluya. Dia katakan supaya engkau bertindak. Maksudnya daripada merenungkan firman Tuhan itu kan melahirkan tindakan. Tindakan yaitu hati-hati. Maksudnya bukan sembrono, sembarangan, hantam kromo, untung batu tinggalan, untung gabus timbul. Tidak, bukan begitu. Mana-mana saja happy go lucky. No. Supaya kita bertindak hati-hati. Maksudnya ada satu pemikiran yang jitu betul-betul dipimpin Roh Kudus untuk membuat keputusan. Karena keyakinan kita dua hal sebelum ini, bahwa itu kehendak Tuhan untuk kita beruntung. Itu kehendak Tuhan. Untuk apa saya lakukan? Saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dia katakan sini tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu, artinya perjalanan, tindakan perjalanan. Tadi ada di mana harus engkau tempuh. Di mana kita dapat itu semua dari firman Tuhan. Sebab perjalananmu akan dibilang sini bukan apa? Balik pokok. Tidak. Perjalananmu balik sana sini, oh tidak apa? Cukup makan. Tidak. Berhasil. Profit. Beruntung. Malah dia katakan sini bukannya berhasil, dia tambah satu perkataan, dia katakan dan engkau akan beruntung. Kalau kamu katakan, tua, tidak ada kitab mengatakan kamu mau cari keuntungan sejalan dengan kekristenan. Ini ayat firman Tuhan. Yang dasar kita. Tuhan mau kita beruntung. Tuhan mau supaya setiap gaji kita setiap bulan itu bukan cukup makan. Tuhan mau melihat itu berbuah. Kalau ini satu nubuatan untuk kamu, ini sebagai satu nubuatan. Karena dasarnya sangat jelas. Berhasil dan beruntung. Nah, saya pikir itu, saya menternak ayam, saya suka menternak ayam, macam balik sejak Tuhan bilang coba kau kira kamu punya keuntungan. Bila saya mulai mengirakan, belum lagi yang saya punya itu yang saya tidak boleh bayar dengan uang, itu apa? Stress free. Kalau perusahaan dengan ayam, terus saya baganu sama ayam, baganu sama istri. Tidak ada baganu sama istri. Jadi itu kadang-kadang saya bukan itu maksudnya bila ada yang copyright kan. Saya suka untuk puyuh, saya suka nampak itik, itu ayam. Cuma saya tidak sambung dengan babi lah, jangan suruh saya tidak babi. Tapi saya gembira, saya ada satu nama yang orang lain, anak-anak saya tidak boleh nampak. Saya tidak tahu, saya gembira. Dan belum lagi setiap hari sejak ada satu kawan, Denny, sejak bila kau tidak beli telur ayam, dia bilang, saya bilang, bila, saya tidak ingat sudah, lama sudah. Amin. Tuhan mau kita berhasil dan beruntung. Itu adalah rencana kehendak Tuhan. Dasar dia adalah bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan telah perintahkan. Dalam konteks kita sebagai orang yang dibawa
perjanjian baru, kasih karunia, pekerjaan Yesus yang selesaikan salib, yang kita melihat pekerjaan yang kita lakukan setiap hari rutin kita itu, yang boring itu kita bilang itu bukan boring sebenarnya. Saya mau kita bertobat, mulai hari ini itu bukan boring lagi. Karena kita tahu ada sesuatu yang luar biasa di balik pekerjaan harian kita itu, yang sahabat betul menyembah pokok kata, saudara bilang. Macam yang negatif, betul-betul menyembah pokok kata. Kamu tahu itu dikatai petulis RM itu luar biasa, karena masuk sawit lah, dan juga yang benda-benda lain. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang saya nampak luar biasa. Amin, saudaraku. Mari kita bila mengenal firman Tuhan, saya mendahului yang saya mau sampaikan, excited sekarang. Bangun pagi saja rutin itu bukan rutin lagi, kita melakukannya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Amin. Dia katakan sini, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Kita memperkatakan tentang apa yang Yesus telah lakukan dan sempurna dan selesai dengan perfect di kayu salib Tuhan dan saya. Ada pertanyaan, bolehkah? Memang kalau tanya saya memang tidak boleh, tapi dalam Yesus boleh. Oke, saya mau dahulu sebutkan. Adalah firman Tuhan. Saya lihat firman Tuhan itu. Oke, tapi kalau orang bilang begini, teman tua, saya ada orang yang dibawa kasih karunia, saya mau rest. Ini yang cabaran bagi saya sama penuntut Melitus. Kita semua pemimpin gereja melayani mimbar untuk menyampaikan kepada jemaat bahwa kasih karunia bukan menyebabkan kita malas. Bukan menyebabkan kita tidak berbuat apa-apa. Bukan tidak buat apa-apa. Saya tahu ada di kalangan jemaat kita di sini yang meninggalkan kita. Karena mereka salah paham tentang konsep ini. Karena mungkin kita sendiri pada waktu itu kita tidak menjelaskan. Lambat. Tahun 2023 baru si penentuan mau kasih jelas. Lambat. Tapi tidak ada waktu Tuhan, amin. Tapi saya percaya ini Tuhan sedang lakukan sesuatu supaya kita paham bahwa kasih karunia bukan berarti kita rest. Itu bukan berarti kita tidak buat apa-apa. Kamu tengok itu bait Allah. Bait Allah malah di perjanjian lama sudah ada konsep rehat ini luar biasa. Di luar sibuk orang, di luar ini orang-orang yang agama semua buat banyak masalah, mau begaduh, curi, salah paham dan sebagainya, mengelimut dan sebagainya. Tapi di ruang pelataran pun sibuk juga. Ini sudah masuk di kawasan bait Allah. Sibuk juga. Di mana imam-imam mengurusan menerima itu korban dan sebagainya, mengorbankan bakar kemayang macam-macam. Pinggir ruang kudus pun masih lagi karena ada sekumpulan imam-imam sana juga mempersembahkan korban. Tapi begitu masuk ke ruang Maha Kudus, situ sangat tenang. Hanya ada kemayang saja, aroma harum yang luar biasa naik ke langit, ke surga. Kata suci Allah penuh dengan ketenangan. Kita boleh nampak di luar kita ini sibuk, sebagai seorang guru sibuk juga sana sini kan, hadir mesyuarat dan sebagainya. Ada tarik tutup kan. Yang bertani pun sama. Ada satu cerita di Hulu Senagam. Ada satu orang tua di kalangan jemaat juga Hulu Senagam. Dia ada kebun drum selalu bekerja. Dulu berkebun, sekarang masih lagi tanam ubi kayu lah. Tanam itu padi rumah. Jadi mereka ada musim dia ikut pekerjaan orang. Tapi jika si Gaman ini, satu orang si Aman ini, saya tanaman dia mendahului bakar dia punya kebun, karena bisa membakar juga waktu itu, dan juga lama mau jadi elit membakar kan. Yang lain sudah mulai sibuk. Mesti mau bakar juga hari itu juga. Kalau tidak besok orangnya besok. Karena dia punya pengalaman, kalau si Kamani sudah membakar, tidak sampai 1 minggu hujan. Pasti hujan. Ada orang punya pengalaman lah, pasti orang imani itu berlaku. Allah si anu sudah membakar tahu. Iya kan? Allah dong, walaupun orang ada kerja lain, orang pergi tempat lain, orang 4 tahun semua mesti membakar orang punya kebun. Karena kalau tidak dalam 2-3 hari pasti hujan. Membakar apalagi kalau sudah basah kan? Cari mujizat Tuhan. Amin. Di luar kita nampak sibuk, tapi di dalam kita ruang Maha Kudus, dalam roh kita penuh dengan ketenangan. Dan itulah yang sebenarnya bakal memberi pandangan saya.
Ada orang yang duduk diam, tapi agak mau nesuang. Saya membuat dia tidak pendapatan. Tapi Tuhan bilang saya sudah rest. Saya rest, saya diam-diam, tidak buat apa-apa. Tidak. Bukan begitu. Bukan berarti kita tidak buat apa-apa. Tapi kita memiliki satu jaminan yang pasti bahwa apapun yang kita buat, yang kita lakukan yang seperti untuk Tuhan, kita mendapat upahnya daripada surga. Bukan daripada hutan, bukan daripada tanah, bukan daripada sungai, bukan daripada majikan kita, bukan daripada pelanggan-pelanggan kita, tidak. Tapi daripada surga. Kamu tahu apa konsep? Saya katakan konsep. Ini bukan konsep, ini kebenaran tentang hal pemberian ini. Minggu lepas kamu tahu saya khotbah, boleh ikut itu di YouTube. Tolong tengok view, oke? Like dan subscribe. Oke, tidak. Haleluya. Kamu tahu saya khotbah di situ perpuluhan. Kamu tahu saya sudah khotbah ini bertahun lalu. Kamu tahu apa konsep ini, uang ini? Uang ini bukan, dia tidak akan sampai di surga. Beli bersama dengan saya. Duit yang kita bagi sama kerja tidak akan sampai di surga, tidak. Firman Tuhan mengatakan apa yang orang beri ini di sini, dia bilang di dunia ini manusia panah menerimanya. Tapi di sana, dia bilang, di sana maksudnya di mana Yesus ada, dia menerimanya. Apa yang dia terima? Maksudnya ada orang bilang, saya mau bagi perpuluhan sama Tuhan. Ini Tuhan, kapal lagi nih, kalau saya dapat project, saya mau kasih sama Tuhan. Jadi cara saya mau bagi adalah saya umpan pergi surga. Apa yang tinggal Tuhan punya, apa yang jatuh balik saya punya. Bukan begitu. Apabila kita memberi kepada perpuluhan atau memberi sumbangan kepada gereja melalui kantong collection ini, kita mesti tahu bahwa kita bagi ini kepada manusia panah. Tapi di sana Tuhan menerima apa yang kita bagi, kita terima. Apa yang dia terima? Iman kita. Apa iman kita? Kita bersaksi bahwa Tuhan kita adalah hidup. Ini kesaksian bahwa perpuluhan. Waktu si Abraham nama dia waktu itu. Dia disongsong, maksudnya ditunui, itu dijumpa. Itu Raja Salem, Melkisedek yang duluan dijumpa dia. Dia datang bukan tangan kosong. Di tangan kanan dan tangan kiri dia adalah anggur dan roti. Dia beritahu kepada Abraham. Abraham tahu betul apa itu arti dia. Kan dia sudah lihat sebelum ini bahwa bagaimana Tuhan berbicara dengan dia dengan luar biasa. Yaitu Injil yang kita dengar melalui bintang-bintang. Dia tahu bahwa suatu hari nanti ada seorang pribadi yang menjadi roti dan anggur bagi kita itu. Dari keturunan keturunan yang menyelamatkan dia. Dan dia melihat roti dan anggur itu, dia tahu itu siapa Mesias, juru selamat dia, yang memberi dia, bukan hanya memberi kehidupan pada dia, tapi yang juga memberi kepada dia, yang memberi kekayaan kepada dia. Mengapa? Bila datang itu Melkisedek, dia ambil perpuluhan bagi 10% kepada Melkisedek yang layak menerima itu. Kita selalu mengadakan pertemuan kudus. Kita ingat istihar kematian Tuhan, tapi kita jarang-jarang mengistiharkan yang Yesus hidup melalui persembahan dan spesial persepuluhan. Nah, saya beritahu ini kepada jemaat di 22, saya katakan ini bukan untuk semua orang. Sama seperti saya pernah cakap, ini untuk revelation. Tapi kalau orang mau lihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkati kita, cara Tuhan bekerja untuk memberkati kita, ini salah satu caranya. Amin. Kita tahu kita sudah berkati. Amin. Tapi perkataan itu luar biasa. Dia katakan maser perpuluhan. Aser adalah kekayaan, kemakmuran. So, mengapa ada orang yang bilang memberitakan ataupun menyampaikan kebenaran ini, orang bilang, oh ini Injil kemakmuran. Tiada, bukan Injil kemakmuran. Injil ialah tentang keselamatan yang kita miliki dalam Yesus, apa yang Yesus lakukan dan sempurna di kayu salib untuk anak saya. Tapi dalam Injil kasih karunia ini ada elemen damai sejahtera, sukacita, keselamatan, kesembuhan dan juga kemakmuran. So, mengapa Paulus berdoa untuk si Gaius? Dia bilang, saya berdoa supaya kau baik-baik saja. Bahasa Indonesia terlalu umum, tapi yang penterjemah itu paham betul apa itu. Yang saya beritahu apa maksud dia. Baik-baik maksudnya makmur dari segi material, baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dua sudah kan? Baik-baik saja, makmur dari segi material, sehat-sehat saja maksudnya dari segi kesehatan. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Si Gaius dia tidak masalah dari segi jiwanya. Dia sudah terima Yesus. Paulus nampak beyond daripada permasalahan yang dia hadapi. Bahwa walaupun apapun berlaku dengan dia, dia tahu dia akan masuk surga. Amin. Dia sudah diberkati. Walaupun tidak nampak di dalam account dia tidak ada, tapi
Paulus nampak dia sudah diberkati, tapi dia masih berdoa supaya itu manifest dalam kehidupan dia. Dan saya berdoa pada jemaat Tuhan, saya berdoa supaya kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti yang sekarang ini sudah. Jiwa kita sudah baik-baik. Baik-baik, saya sudah lari dari yang saya mau sampaikan. Haleluya. Jadi rest bukan bermaksud tidak buat apa-apa, tapi saya buat sesuatu karena saya tahu Tuhan memberkati pekerjaan saya. Tuhan masih menggunakan cara yang asal untuk kita bekerja. Tuhan mau melakukan pekerjaan di dunia ini, bukan dia melakukannya sendirian. Tuhan mau bekerja sama dengan kita, malah melakukannya melalui kita. Sehingga walaupun dia yang buat, dia mau kita yang menerima dia punya kemuliaan, reward. Tapi kalau kamu tahu saudara, jangan bilang, oh kan saya tidak tahu bahwa Tuhan Yesus yang. Tapi orang lain nampak, wah luar biasa bisa dibilang, luar biasa siapa. Tapi kita tahu bahwa kemuliaan itu untuk Tuhan. Amin. Tuhan bekerja melalui manusia. Posisi lihat kita adalah ketenangan dalam pimpinan Tuhan dalam melakukan pekerjaan harian kita. Maksudnya apa pun kita bukan stres, bukan out of stress. Tidak makan ini kalau kita tidak tanam, mesti mau tanam kalau tidak mati mah. Tidak. Saya tanam, saya tuai karena Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Tuhan akan memberikan dia berbuah. Malah berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saya tahu Tuhan memberkati pekerjaan saya sebagai seorang guru. Tuhan memberkati saya sebagai seorang businessman. Tuhan memberkati saya sebagai seorang pelajar. Tuhan memberkati pekerjaan saya sebagai seorang buruh biasa. Ya, orang tidak pandang pun, tapi Tuhan memberkati dengan luar biasa. Yang kita terima, orang lain terima puluhan ribu, ujung bulan tidak cukup. Kita menerima hanya ratusan saja, tapi sampai ujung bulan kita masih boleh memberkati. Kita masih lagi dapat memberkati orang sekeliling kita. Malah kita boleh simpan. Amin. Dalam Filipi 4:13 firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Dasar kita boleh melakukannya. Kita boleh. Mana tahu tidak tahu apa pekerjaan saya? Kau tahu apa pekerjaan saya? Kalau si Bapak tanya, Bapak bilang, kau tahu apa pekerjaan saya? Tidak tahu. Apa si Bapak buat di tengah laut? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa walaupun dimanapun kita berada di tengah laut, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan. Dalam Roma 13 ayat 20 dan 21, Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memberikan kepada kita apa yang harus dan perlu. Saya katakan harus, maksudnya kau tahu kalau mau mesti begini-gini, tahu mesti ada sijil ini semua. Tuhan akan memberikan semua itu. Orang mendapat sijil secara kemurahan Tuhan. Saya suka mau tarik perhatian kita saksian daripada Brother Don sendiri, Salmista Don Linus. Dia mulai bekerja di kapal laut sebagai quarter master. Quarter master maksudnya, quarter master. Tukang cuci, tukang sapu. Berlaku ialah dia cuci, bos dia punya bilik di kapal laut. Dia jumpa itu satu bentuk cincin diamond. Yang dia punya bos lama sudah, kapten kapal, minta maaf saya, lama sudah tidak bikin, sudah hilang. Dia boleh untuk istri dia, tapi sudah hilang. Dia tidak dapat, maka jatuh, dia pikir kena curi dan sebagainya, tapi sebenarnya jatuh di katil dia. Dia kasih kembali, bang, luar biasa, Don, you are very good, dia bilang. Kau sangat jujur, dia bilang. Dengan kemurahan Tuhan, boleh bos ini, boleh kapten ini, dia rekomend si Don dan bagi dia keperluan keuangan untuk meneruskan pembelajaran dia, dapat sijil ini, safety and health. Di Jerman, bukan sini di Kucing saja, bukan di KK, tapi di Jerman. Sijilnya mahal. Dan Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Tuhan baik itu kemurahan, memperlengkapi kita. Itu kesaksian orang. Mari kita dengar apa yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13:21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saya beritahu kamu, bila Tuhan mengatakan sini, dia sedang mengetengahkan sesuatu, yaitu mengetengahkan betapa berkuasanya Allah Bapa kita. Yang dia katakan sini, yang membawa kembali, maksudnya menghidupkan. Kalau dia boleh menghidupkan yang mati, yang lain no problem. Handphone saya tidak boleh hidup, kan? Jam, hang, dan sebagainya, itu handphone.
Bahkan nyawa manusia Tuhan boleh hidupkan. Dia beri tentang kuasa. Ayat yang berikutnya katanya kiranya, maksudnya kuasa ini kiranya. Kenapa kiranya? Karena tidak semua orang mau terima. Orang bilang, bolehkah? Saya tidak layak. Saya minta oleh yang saya mau sampaikan. Nanti kita hati-hati. Semua sudah selesai. Amin. Dia kata begini, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Tengok, segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maksudnya jangan risau. Bila bangun pagi saja, Tuhan saya lakukan untuk kamu. Tuhan sediakan segala sumber. Maksudnya kenapa kita begitu tenang dalam pekerjaan kita, rajin bekerja, kita pergi malah kita lebih awal daripada orang lain, malah kita melakukan yang terbaik yang kita boleh buat karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kita sumber dan juga upah, hasil, outcome. Sekarang kita tahu bahwa Berbeda kita tahu bahwa Tuhan betapa besar luar biasa Tuhan mau bekerja dalam kita, memberi kepada kita apa yang kita perlu untuk bekerja. Dan katakan sini memperlengkapi dalam dengan segala yang baik untuk melakukan, bukan diam-diam, kehendaknya dan mengerjakan, bukan buat suruh orang saja, tapi mengerjakan. Dia katakan sini dalam apa yang kita berkenan, mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Setiap tahun ada proyek sekolah. 3 tahun lalu kita buat proyek lansaran. 2 tahun lalu dan tahun lepas kita buat proyek marumpuan. Tahun ini kita proyek juara. Kenapa kita buat? Karena Tuhan yakin itu. Karena Tuhan saya percaya akan memberikan. Oke, dan katakan sini firman Tuhan mengatakan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya kita tahu bahwa siapa yang dapat kemuliaan. Bukan penonton Kristus, bukan penunung kanan, bukan pengetua. Walaupun kita tahu mereka bekerja, kita ada bagi penghormatan secara tidak langsung itu secara istimewa pada setiap orang yang memang layak menerima. Tapi kita tahu siapa yang menerima kemuliaan, itu Yesus Kristus. Dalam Amsal pasal 13-20 firman Tuhan mengatakan, siapa yang bergaul, ini Salomo yang cakap, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Maksudnya apa? Sangat penting siapa lingkungan kita. Mengapa saya berkata di awal-awal, gereja adalah lingkungan kita, di mana kita dapat saling mendorong, saling menguatkan, saling memberi teguran, dan juga membimbing, malah nasihat, malah jalan dan tunjuk ajar. Jangan cari dunia, cari kalangan kita. Nah, saya beritahu kamu, ketika Salomo minta, Tuhan suruh dia minta apa yang dia meminta, kekayaan, panjang umur dengan kebijaksanaan. Salomo pandai, dia pilih kebijaksanaan. Bila dia pilih kebijaksanaan, Tuhan bagi ekstra bonus kekayaan dan juga umur panjang, malah kuasa. Dia ada kuasa luar biasa seluruh dunia di seluruh rantau Asia kecil waktu itu, malah sampai di Afrika dan sebagainya. Sehingga sampai di China waktu zaman Salomo. Tapi walaupun dia bijak, orang bijak bilang, saya boleh buat semua, kamu tidak apa, kamu jadi polis. Tidak. Apa yang pertama-tama dia buat, dia balik ke Yerusalem, dia kumpul orang-orang bijak. Dia sudah bijak, tapi dia kumpul orang-orang bijak. Malah di kalangan orang bijak itu salah satu yang paling dekat dengan dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang saya katakan kalau priest, seorang imam, untuk menasihati dia, mengingatkan dia. Kalau di dalam Amsal dia katakan seorang raja marah, tapi penasihat konsel dia akan dia sejuk. Amarah seorang raja macam singa, dia bilang, tapi dia perlukan orang-orang yang bersama dengan dia, menasihat, mengingatkan dan sebagainya. Kalau kita sudah bijak, kita tidak perlu orang lain, sudah kan? No. Tuhan melihat kesatuan tubuh Kristus sangat penting. Dia perlukan kita sama-sama. Amin. Malah kalau dalam satu case ini, yaitu dalam satu Tawarik 11 ayat 10, kenapa saya letakkan ini sangat penting ini? Dia kata begini, inilah kepala-kepala pahlawan
para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia menjadi raja serta difirmankan Tuhan mengenai Israel. Maksudnya Daud, walaupun kita tahu dia raja Tuhan, dia dilatih menjadi raja, tapi ada sekumpulan orang di belakang dia yang dipanggil the mighty man, orang-orang perkasa, orang-orang gagah perkasa yang membantu dia. Ada satu ketika datang ini orang-orang kuat jumpa Daud bilang, kamu sokong saya kan sokong musuh? Dia bilang. Kalau kita sebenarnya begini kan, adakah kau di pihak Tuhan atau di pihak saya kan? Di pihak iblis kan? Begitu kan kita tanya, secara rohani Pak. Kan? Tapi dia cakap bilang, adakah kau di pihak saya? Seorang pimpinan mesti bertanya seperti itu, karena kalau kita bilang saya di pihak Tuhan, kan? Masuk gereja saya di pihak Tuhan, kita jadi apapun keurusan gereja kita tidak akan sokong. Karena saya di pihak Tuhan, bukan pemimpin dia. Jadi Daud bertanya dengan tepat, dia katakan bukan, adakah kamu di pihak Tuhan? Tidak. Dia, adakah kamu di pihak saya? Ini penting dalam gereja. Kita ada kesatuan, kita ada kepimpinan. Amin. Bukan hanya dari segi macam Salomo sudah bijak, dia kumpul orang-orang bijak sekali dia, tapi juga dari segi pengurusan. Kenapa Tuhan cakap begini? Karena kita mau mengikut cara Tuhan, mengikut pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, dan ini adalah salah satunya, yaitu dalam kepimpinan. Amin. Haleluya. Amin, tidak setuju. Oh, kita ganti sih penutup. Tidak masalah. Masih ganti saya nanti siapapun pemimpin di dalam gereja, itu yang kita menjadi, kita punya tongkat, kita punya rujukan. Kita hormati pemimpinan. Boleh? Amin. Haleluya. Sebut beritahu, ini kamu biar sampai ilustrasi baik kamu station sudah. Coba suami istri. Kenapa Tuhan katakan kepada istri, dia katakan tunduklah kepada suami. Malah setiap kali Paulus menasihati kepada suami istri, dia tidak dahului, dia bilang suami-suami, bilang tidak. Istri-istri dulu. Istri dulu. Why? Dia tidak bilang perempuan, karena tidak semua perempuan kan yang bergelar istri. Jadi dia bilang istri-istri, tunduklah kepada suami. Kenapa suruh tunduk kepada suami? Kenapa? Karena kami bisa berkata kamu. Ini yang orang-orang banyak orang tidak tahu. Karena perempuan adalah bijak, luar biasa. Boleh mengambil keputusan, malah boleh membuat keputusan. Ini kelebihan, tapi juga menjadi satu batasan Tuhan juga. Karena mengingat lagi, bila Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis tidak pilih Adam, dia pilih perempuan. Perempuan ada somehow, ada wibawa yang perlu mereka membawa kepada mereka untuk rendah diri. Karena Tuhan mau melihat itu. Seperti kamu, kalau kita baca firman Tuhan itu, dia katakan sini, istri-istri tunduk kepada suami supaya kamu jadi pewaris. Dia bilang pewaris yang sama, kasih karunia Tuhan. Yang saya sampaikan di masa pertunangan si Ernalin baru-baru. Bila kita saling menunduk, perempuan laki pula sila hormati, rawat, kan? Hormati istri-istri. Wanita kadang-kadang mau bilang, saya ini sudah independen, saya tidak perlu laki-laki dalam kehidupan saya, ataupun tidak perlu ada bantuan dari siapa-siapa, kan? Sampai kalau ada orang dibahaskan ataupun di mana-mana lah orang kau berdiri, dia duduk laki, tiba-tiba remaja lagi duduk, anti, kau duduk lah, apa anti? Kenapa kasih nasihat lagi? Kau duduk saja, saya tidak perlu. Wah, tidak apa, jangan buat begitu. Ambil saja, nikmati itu berkat. Duduklah. Kan? Saudaraku, kenapa ini? Bukan berarti wanita lebih rendah atau laki lebih tinggi, atau laki lebih rendah, perempuan lebih tinggi, tidak. Ini bicara tentang ketundukan atau kesatuan dalam tubuh Kristus. Kau tidak boleh bagi tahu telinga, sebagian cium itu, nih, sedap pak. Tidak boleh guna telinga. Mesti guna hidung. Betul tidak? Jadi sebenarnya berbicara tentang itu. Tapi yang istimewa perempuan ini luar biasa. Kenapa Tuhan harus address perempuan dahulu? Karena perempuan ada satu yang istimewa luar biasa. Malah kalau saya ada satu sudut yang positif, saya katakan bahwa perempuan tidak perlu dilatih untuk menjadi pemimpin. Yang perlu dilatih adalah untuk mereka menjadi pemimpin. Beri pasangan dengan saya, negatif kan, tapi positif.
Mereka tidak perlu dilatih untuk jadi pemimpin. Yang perlu dilatih adalah untuk menjadi pengikut. Maksudnya dong sudah pemimpin saja apa? Born natural leader. Jadi karena bagi nasihat supaya tunduk pada suami. Boleh. Kalau kamu tidak terima sebagai kredit, saya tidak tahu lah ya. Itu ya wanita-wanita. Dalam bahasa Inggris saya katakan, he that walk with wise men, berjalan dengan orang bijak, shall be wise, but companion of fools shall be destroyed. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Bila berjalan dalam roh, kita perlu ada orang sekeliling kita yang sama pikir dengan kita. Malah pemimpin yang sama pikir dengan kita, yang mendorong kita, yang melihat dari sudut firman Tuhan, bukan dari sudut duniawi. Amin. Dan kita ada ketundukan berdasarkan keperanan dan juga karunia yang Tuhan beri pada kita setiap satu. Amin. Haleluya. Ini contoh yang luar biasa. Yesus sendiri. Berapa sudah berapa? Oke, nanti tunggu saya pukul 12 sudah. Dia katakan Yesus pada usia muda. Dalam Lukas 2:40-47, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ini Yesus, dia dalam umur dia 12 tahun. Haleluya. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, sebentar kamu sini. Tuhan Yesus walaupun dalam usia muda, ada satu yang ditulis, dibilang tidak tahu dalam kitab mana apa saya dibilang kuno waktu Yesus masih kecil lagi dia sudah buat burung daripada tanda liat. Saya tahu kitab mana itu, tapi tidak ada dalam kitab lah. Tapi yang kita tahu bahwa Yesus penuh dengan hikmat, betul tidak? Dari kecil sudah penuh dengan hikmat. Tetapi sesuai dengan umur dia yang masih 12 tahun, dia tidak kamu tahu saya ini anak Allah. Ini pandai kasih, saya tahu segala sesuatu. Dia tidak begitu. Dia berdasarkan kedudukan dia pada waktu itu, dia merendahkan diri. Bagus kan? Kalau seorang anak, dia bilang mendengar, anak mendengar. Kemudian saya bercakap. Saya lebih tahu hukum Taurat daripada kamu orang. Dan saya tulis itu Alkitab. Dia bilang tidak, tapi dia mendengar dan dari masa-masa dia mengajukan pertanyaan. Perlukah dia tanya? Tidak perlu, dia sudah perlu tanya. Dia tahu segala sesuatu. Dan kalau kita lihat dalam Lukas 49, 2, terusnya dia katakan begini. Ini dia cakap pada ibu bapak dia. Dia katakan, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah bapakku? Berada dalam rumah bapakku maksudnya dalam ruangan, lingkungan di mana firman Tuhan ditegakkan. Ya saudaraku jemaat Tuhan, firman Tuhan adalah dasar bagi kita. Amin. Untuk mendengar dan dipimpin Roh Kudus. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan dia tetap hidup, tengok. Dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Pendasannya tidak perlu dah. Luar biasa. Yesus adalah Tuhan. Tidak perlu dia semua ini. Tapi dia katakan perkataan tetap hidup, maksudnya ada satu kerendahan hati, ada satu bukan komitmen, apa orang bilang, ada willingness untuk submit. Boleh bersama dengan saya? Ketundukan, lebih tepat. Ketundukan oleh Yesus kepada ibu bapak dia. Ada waktu peringkat dia bilang, ada orang mengatakan ini sarkastik, tapi sebenarnya mungkin dapat mentafsiran, tapi dia sedikit kasar lah kalau kita dalam bahasa kita konteks sabahan lah. Dia kehabisan wine dia bilang. Apa yang kamu daripada saya perempuan dia bilang. Kasar betul kan perempuan. What do you want for me, woman dia bilang. Mama dia itu cakap. Karena saya punya masa belum sampai. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang dia buat. Oke, dia buat sesuatu berdasarkan kasih yang luar biasa. Dia sedang mencakap sesuatu kepada tuh, bukan dari ibu dia, kepada jemaat sana. Malah pada kita sampai sekarang bahwa Tuhan adalah seorang pembuat pembina menghasil anggur baik selama-lamanya. Dan kita tahu itu anggur itu apa? Itu bicara darah Yesus. Amin. Haleluya. Dia katakan dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Maksudnya si Maria tahu ini anak Roh Kudus. Saya hanya vessel, saya hanya alat saja. Tapi begitu Yesus tunduk dengan kita, tunduk dengan saya sebagai ibu dia. Saya tidak layak jadi ibu. Dia Tuhan saya. Tapi Maria simpan itu dalam hati dia. Dan apa yang berlaku ya firman Tuhan mengatakan ayat 52, Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya
dan besarnya, dan maka dikasihi, maksudnya mendapat kasih karunia oleh Allah dan manusia, mendapat kemurahan daripada Allah dan manusia. Saudaraku, kunci adalah ketundukan. Submission kita kepada kepimpinan gereja, kepada kepimpinan, kepada siapa ya, pokoknya masa kepimpinan, tapi siapa yang mengajar. Kita lihat siapa yang memegang mimbar itu bertugas di mimbar. Tahu bahwa Tuhan mengasihi dan mengasihi kita melalui pribadi ini, menyampaikan misi firman Tuhan ini. Amin. Siapapun, bukan hanya penutua. Oke. Haleluya. Saya tutup dengan ini dulu. Boleh? Haleluya. Nanti kita sambung lagi. 24 hari bulan 8. Iya, 27 bulan 8. Dia katakan dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Apa maksudnya apa? Kalau bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia, maksudnya kita bukan lagi dipengaruhi apa yang kita buat. Bukan kita mendapat apa yang kita buat, tapi kita mendapat apa yang Tuhan Yesus karunia kepada kita yang tidak layak kita dapat, yang Dia buat. Jadi dasar kita ini sangat jelas. Dipimpin Roh Kudus dalam pekerjaan kita hari-hari, bukan berarti kita malas-malasan, tapi kita semakin luar biasa rajin, karena Tuhan yang memberikan sumber apa yang kita gunakan untuk melakukan, dan Tuhan juga beri kita reward. Dan Tuhan mau mengajar kita untuk mendapat faedah, profit, dan jalan apa, keputusan apa yang harus kita tempuhi. Amin. Sehingga kita boleh katakan ini, saya mundur balik. Amin. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi pertanyaan saya saat ini, apakah pekerjaanmu sekarang ini yang rutin adalah kehendak Tuhan? Adakah saya menurut rencana Tuhan? Amin. Kalau orang Melayu bilang tepuk dada, tanya selera. Kita tidak. Kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Amin. Dia katakan sini, hukum Taurat tuntut apa yang harus kita lakukan, tapi di bawah kasih karunia Tuhan menyediakan sumber dan hasil apa yang kita lakukan, masih lakukan, tapi out of daripada kekayaan yang sudah kita miliki dalam Tuhan. Amin. Ini yang saya mau tutup lagi. Dia katakan begini, Matius pasal 11 ayat 9, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku adalah. Oke. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini saya jawab soal tadi, firman Tuhan, pertanyaan yang mengatakan bahwa Tuhan sudah buat semua, saya tidak perlu buat apa-apa. Tidak, Tuhan bekerja melalui kita, malah bekerja sama dalam kita. Dalam Roma 28:28 dia katakan, sekarang kita tahu sekarang, sama juga Tuhan, sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, maksudnya bersama dengan kita bekerja. Amin. Kalau dalam Matius 11 dia katakan pikulah kuk yang kupasang. Nah, kita sudah tahu bahwa kuk yang dimaksudkan oleh Yesus ini bukan kuk yang single, tapi double. Kita akan dikuk bersama dengan lembu yang lebih dewasa, yaitu Yesus. Dia tahu mana bila perlu berhenti, bila perlu pusing, bila perlu bekerja, bila perlu minum air. Kita ini lembu muda, karena kuk sama Yesus, kita bilang berhenti, jadi semua pekerjaan lagi, saya masih mau bekerja, tidak habis ini. Rehat, relax, berhenti dulu, minum dulu. Kan? Tapi yang luar biasa, lebih luar biasa, orang tidak nampak ini. Posisi Yesus ketika dia dikuk bersama dengan kita adalah posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Rest. Amen. Luar biasa. Ini adalah pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa, menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan sekarang ini, yang Anda berpeluh dan sebagainya, itu adalah bersama Tuhan. Amin. Jangan risau. Yang penting sekali adalah ketenangan yang kita miliki berdasarkan siapa kita. Kita bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Dalam Filipi 2:12-3 dia katakan begini, hai saudara-saudaraku kasih, kamu sentiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tapi lebih pula waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya tutup dengan ini.
Apapun yang kita buat, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang bagi reward pada kita. Bisa tidak membuat diri siapa yang majikan bermusuh yang kuat marah-marah grumpy betul. No. Kau mendapat upah itu bukan daripada dia, melalui dia, tapi daripada Tuhan. Malu lebih daripada itu, bukan berkat keuangan saja, kau dapat lebih daripada itu. Amin. Yang kita tahu bahwa segala dasar kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa adalah rencana dia untuk mengajar kita mendapat keberuntungan. Tuhan mau supaya apa yang kita kerjakan beruntung. Dan mana kita harus buat usaha, jalan yang harus kita tempuh, Tuhan lakukan. Dasar kita adalah firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Amin. Dan yang ketiga, yang kelima sebenarnya sudah itu, yaitu lingkungan kita. Kita saling mendorong, saling menyokong. Dari sisi kepemimpinan dan sebagainya, kita saling mendorong. Inilah salah satu dasar bagi kita melihat pekerjaan Tuhan terjadi di depan kita dengan lebih jelas. Amin. Kita baca daripada Salomo, kita baca daripada Daud. Mungkin siapa perlu tanya juga kadang-kadang satu peringkat, adakah kamu di pihak saya? Menuntut tidak, kami pihak Tuhan. Jadi kamu datang gereja karena kamu suka khotbah penutup atau apa? Khotbah masih kadang-kadang saya suka, kadang-kadang tidak, malah ada saya tidak setuju. Saya berkata kamu, nanti kalau kamu tinggalkan gereja, kamu bilang itu kehendak Tuhan. Saudaraku, kita bersama, sama-sama kebersamaan dalam Tuhan. Amin. Dan yang terakhir sekali adalah Tuhan turut bekerja di dalam kita. Amin. Malah bekerja bersama kita. Malah Tuhan mengerjakan semuanya bagi pihak kita. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih.